La berdiri di antara Chen Ping dan peron, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan itu mengandung kekuatan api surgawi, dan gelombang suara berubah menjadi gelombang kejut api yang nyata yang menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak menghindar. Dia menerobos maju ke dalam kobaran api. Kekuatan kekacauan memadat menjadi lapisan baju sirah ungu di tubuhnya. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam baju sirah itu, di manalah dilahap, diubah, dan diserap oleh kekuatan kekacauan. Mata Raja Binatang Api Surgawi berkedip, sepertinya ia merasakan sesuatu ada kekuatan dalam diri manusia ini yang membuatnya gelisah. Namun, mereka tidak mundur. La membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam Chen Ping. Chen Ping tidak menggunakan tinjunya. Dia mengulurkan tangan kanannya, jari-jarinya terentang, telapak tangan menghadap mulut menganga Raja Binatang Api Surgawi. Kemudian, sumber api tertinggi di dalam dirinya terbangun. Itulah sumber api tertinggi yang telah terakumulasi sejak alam surgawi, api tertinggi ras iblis, api inti bumi. Berbagai macam kekuatan api telah tertidur jauh di dalam garis keturunannya. Pada saat ini, mereka terbangun oleh kekuatan di lubang api surgawi, seperti naga yang tertidur membuka matanya. Kekuatan ungu yang kacau dan sumber api tertinggi berwarna emas menyatu di telapak tangannya, berubah menjadi pilar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya melesat masuk ke mulut Raja Binatang Api Surgawi, menembus tubuhnya, dan keluar dari ekornya. Gerakan Raja Binatang Api Surgawi membeku. Tubuhnya mulai hancur, dimulai dari kepala, berubah menjadi percikan api sedikit demi sedikit. La mengeluarkan desisan rendah, desisan yang mengandung kemarahan, kebencian, dan sedikit rasa takut. Lalu, benda itu menghilang. Percikan api melayang di langit seperti kunang-kunang, mengubah seluruh kawah menjadi kemasan. Chen Ping mendarat di peron, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut. Yunsi bergegas mendekat dan menangkapnya. "Kau gila!" Suaranya bergetar, air mata mengalir di wajahnya. "Siapa yang mengizinkanmu datang? Siapa yang mengizinkanmu datang?" Chen Ping menatapnya dan tersenyum. "Kau lupa. Kita sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan rakyatmu." Yunsi menggigit bibirnya, dan air matanya mengalir semakin deras. Jiang Xuelan berdiri di samping, menatap Chen Ping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tangannya sedikit gemetar, dan emosi di matanya terlalu kompleks untuk digambarkan. "Kau terluka?" Akhirnya dia berbicara, suaranya sedikit serak. "Hanya luka ringan," kata Chen Ping. "Dan kau?" Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja." Yunsi mengalami cedera yang lebih serius dan perlu segera kembali untuk berobat. Chen Ping mengangguk dan membungkuk untuk menggendong Yunsi di punggungnya. Berjalan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari lubang api surgawi. Para binatang apel langit mengepung area tersebut, menggeram pelan, tetapi tak satu pun dari mereka berani menyerang maju. Saat mereka menatap cahaya ungu yang terpancar dari Chen Ping, keganasan di mata mereka perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Pria itu membunuh raja mereka. Kekuatan yang terpancar dari pria itu menanamkan rasa takut yang mendalam dalam diri mereka. Chen Ping berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah. Yunsi berbaring telentang dan bisa merasakan detak jantungnya, kuat, stabil, dan menenangkan. "Chen Ping," katanya pelan. Terima kasih." Chen Ping tersenyum. "Sama-sama. Cepatlah."
Aku harus mempercepat. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan kacau serta sumber api tertinggi di dalam tubuhnya meletus secara bersamaan. Cahaya ungu dan nyala api keemasan saling berjalin di tubuhnya, berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Kemudian, dia melompat, menggendong Yunsi di punggungnya dan Jiang Suelan bersamanya, lalu bergegas keluar dari lubang api surgawi. Di belakang mereka, kobaran api di lubang api surgawi tiba-tiba berkobar hebat. Itu bukanlah kemarahan, bukan pula raungan, melainkan sebuah resonansi. Saat Chen Ping membawa Yunsi keluar dari lubang api surgawi, kakinya lemas dan dia jatuh berlutut begitu mendarat di punggung bukit. Yunsi tergelincir dari punggungnya dan ditangkap oleh Yun Kuan. Sier, sier, suara Yun Kuan bergetar saat ia memeluk putrinya, air mata mengalir di wajahnya. Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau baik-baik saja? Yunsi bersandar di dada ayahnya, memaksakan senyum di wajah pucatnya. Ayah, aku baik-baik saja. Kau bilang kau baik-baik saja. Yun Kuan menatapnya yang berlumuran darah dan terlalu patah hati untuk berbicara. Dia berbalik dan berteriak, ahli pengobatan. Di mana ahli pengobatan itu? Dua tabib dari klan hantu bergegas mendekat dan buru-buru memeriksa luka-luka Yunsi. La menderita patah lengan kiri, 3 tulang rusuk patah, dan kerusakan pada organ dalam dengan berbagai tingkat keparahan. Namun bagi putri hantu itu, tak satu pun dari hal-hal tersebut berakibat fatal. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah energi gaib di dalam tubuhnya hampir habis, dan jiwanya hangus terbakar oleh api surgawi. Dia perlu istirahat. Dokter yang lebih tua itu menghela napas lega. Cedera sang putri tidak serius, tetapi dia hanya terlalu banyak bekerja. Dia akan pulih setelah beristirahat. Yun Kuan merasa lega dan menoleh ke arah Chen Ping. Chen Ping duduk di tanah, terengah-engah. Kondisinya tidak jauh lebih baik daripada Yunsi. Tubuhnya dipenuhi luka yang ditinggalkan oleh binatang api surgawi, dan darah emas masih merembes keluar. Dia juga telah menghabiskan sebagian besar kekuatan kekacauannya. Namun matanya sangat bersinar, hampir menakutkan. Tuan Chen, Yun Kuan berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Saya tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya. Mulai sekarang, Anda adalah tamu kehormatan kerajaan. Yuyue, kami akan melakukan apapun yang Anda minta, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Chen Ping melambaikan tangannya, jangan berterima kasih padaku. Bawa mereka kembali untuk memulihkan diri dulu. Yun Kuan mengangguk dan mengatur agar seseorang mengangkat Yunsi. Jiang Suelan menolak untuk dibantu orang lain. Meskipun dia juga cukup kelelahan, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada Yunsi. Dia berjalan menghampiri Chen Ping dan menatapnya dari atas. Kamu juga terluka. Ini hanya cedera ringan. Chen Ping tersenyum. Istirahat sebentar akan menyembuhkannya. Jiang Suelan tetap diam. Dia mengulurkan tangannya, segumpal cahaya biru es berkumpul di telapak tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di bahu Chen Ping. Energi dingin mengalir ke tubuhnya melalui bahunya, secara bertahap menghilangkan sensasi terbakar pada luka tersebut. Chen Ping merasa jauh lebih bok, terima kasih. Jiang Suelan menarik tangannya dan berkata dengan tenang, kau berhutang budi padaku. Chen Ping terkejut, apa? Kau berhutang budi padaku? Jiang Suelan berbalik dan berjalan menuju kelompok itu. Ingatlah untuk membayarku nanti. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang menjauh,
merasa geli sekaligus jengkel. Kelompok itu mulai berjalan kembali. Yunsi berada di depan, dengan Yun Kuan mengikuti di sampingnya dari dekat. Para prajurit iblis mengelilingi Yunsi, sebagian bernyanyi, sebagian bersorak, dan sebagian lagi menyeka air mata. Sang putri telah kembali. Sang putri telah kembali. Suara itu bergema di pegunungan, bertahan lama. Chen Ping berjalan di belakang kelompok, langkahnya agak berat. Bukan karena dia lelah, meskipun dia memang sangat lelah, tetapi karena dia selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu halus, seperti benang tak terlihat yang membentang dari arah lubang api surgawi, perlahan mengikat dirinya ke hatinya. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Perapian itu masih menyala. Kobaran api merah menyala berkobar di dasar jurang, tetapi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Makhluk-makhluk api itu berhenti meraung dan berbaring tenang di dalam kobaran api, seolah menunggu sesuatu. Mereka tidak mengejar mereka. Mereka sedang menunggu. Apa yang kita tunggu? Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berbalik mengikuti kelompok itu. Namun, dalam hatinya lah tahu bahwa masalah ini belum selesai. Saat mereka kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah gelap. Yunsi dikembalikan ke aula batu, yang merupakan ruangan yang sama tempat Chen Ping tinggal, dan awalnya memang kamarnya. Sang penyembuh keluar masuk, mengganti perbannya, memberinya obat, dan menyalurkan energi gal ke dalam dirinya. Yun Kuan tetap berada di samping tempat tidur, memegang tangan putrinya, tidak ingin meninggalkannya bahkan untuk sesaat pun. Chen Ping diistirahatkan di aula batu di sebelahnya. Jiang Suelan berada di ruangan lain, keduanya dipisahkan oleh dinding. Chen Ping berbaring di tempat tidur, gelisah dan bolak-balik, tidak bisa tertidur. Bukan karena dia pilih-pilih soal tempat tidur, tapi karena perasaan itu masih ada. Hal-hal di dalam lubang api surgawi masih memanggilnya. Seruan itu bukanlah suara, bukan bahasa, melainkan sesuatu yang lebih mendasar dan langsung. Rasanya seperti resonansi darah, resonansi jiwa. Dia bisa melihat nyala api di lubang api surgawi dan merasakan napas binatang api surgawi saat dia menutup matanya. Mereka sedang menunggunya. Dia duduk tegak, mengenakan pakalannya, dan berjalan keluar dari aula batu itu. Cahaya bulan menerobos celah-celah kabut hitam, mengubah reruntuhan kota kuno itu menjadi abu-abu keperakan. Prajurit iblis yang sedang berjaga malam melihatnya dan mencoba memberi hormat, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Prajurit itu mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Chen Ping berjalan mengelilingi kota kuno dan tiba di gerbang kota. Dia berdiri di sana, memandang ke arah timur. Langit timur bermandikan cahaya kawah, mengubahnya menjadi merah gelap, seperti sepotong besi yang dipanaskan hingga merah menyala. Cahaya berkelap-kelip muncul dan menghilang di tengah kabut hitam, menyeramkan sekaligus memikat. Kamu juga merasakannya. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Chen Ping tidak menoleh, dia tahu itu Jiang Suelan. Kau juga merasakannya, tanyanya balik. Jiang Suelan berjalan ke sisinya dan berdiri di sampingnya, memandang langit merah gelap di timur. Aku merasakannya saat berada di dalam lubang api. Suaranya lembut, ada sesuatu di dasar jurang. Bukan binatang api surgawi, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kuno, dan lah memanggilmu. Chen Ping menoleh dan menatapnya, bagaimana kau tahu itu memanggilku? Jiang Suelan meliriknya,
karena ia tidak bersuara sebelum kau muncul, lah terbangun saat kau datang. Chen Ping terdiam. Jiang Xuelan melanjutkan, lubang api surgawi telah ada selama puluhan ribu tahun, dan tak terhitung banyaknya tokoh kuat yang telah memasukinya dan tidak pernah keluar lagi. Tetapi kau masuk, tidak hanya keluar, tetapi kau juga membunuh Raja Binatang Api Surgawi. Tidakkah kau merasa itu aneh? Saya beruntung, kata Chen Ping. Bibir Jiang Xuelan sedikit melengkung ke atas, ada sedikit ejekan dalam senyumnya. Kau selalu bilang itu membawa keberuntungan, kau selalu bilang begitu. Chen Ping, bukankah kau terlalu rendah hati? Chen Ping tetap diam. Jiang Xuelan memandang langit timur, suaranya melembut, kau memiliki esensi api tertinggi di dalam dirimu, yang sama dengan api surgawi di lubang api surgawi. Terlebih lagi, kau memiliki kekuatan kekacauan, yang meliputi segala sesuatu. Aku dapat merasakan bahwa makhluk di lubang api surgawi sedang menunggu seseorang, telah menunggu selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya, ia telah menemukanmu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menurutmu, apakah aku harus kembali? Apakah menurutmu kau harus kembali? Tanya Jiang Xuelan balik. Chen Ping terdiam untuk waktu yang lama. Kurasa aku harus kembali. Tapi aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi saat kembali, kata Chen Ping jujur. Jiang Xuelan mengangguk, kalau begitu, mari kita kembali. Intuisi Anda tidak pernah salah. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu. Dia melangkah beberapa langkah, lalu berhenti tanpa menoleh ke belakang. Kembali hidup-hidup. Lalu dia pergi. Chen Ping berdiri di gerbang kota, menyaksikan sosoknya menghilang di bawah sinar bulan, dan perasaan hangat meluap di hatinya. Wanita ini mungkin tampak dingin di luar, tetapi sebenarnya ia sangat lembut di dalam. Dia berbalik dan melihat ke arah timur. Cahaya merah gelap berkedip-kedip di dalam kabut hitam, seolah mengedipkan mata padanya. Kembali hidup-hidup, gumamnya. Tentu saja aku harus kembali hidup-hidup. Keesokan paginya, Chen Ping menemukan Yun Kuan. Yun Kuan sedang memberi Yun Si obat ketika dia melihat Chen Ping masuk. Dia segera berdiri dan berkata, Tuan Chen, ada apa Anda kemari? Apakah luka Anda sudah membaik? Chen Ping mengangguk, jauh lebih baik. Yang mulia, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Melihat ekspresinya, Yun Kuan merasakan firasat buruk. Saya ingin kembali ke Tianhuokeng, kata Chen Ping. Aula batu itu menjadi sunyi. Yun Si berhenti memegang mangkuk obat. Dia mendongak menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau gila, suaranya melengking. Kau baru saja dari sana. Lukamu belum sembuh. Aku tahu, kata Chen Ping, tapi aku harus kembali. Kenapa? Yun Si hampir berteriak, apa yang ada di sana yang sepadan dengan kembali ke kematianmu? Chen Ping menatapnya dan terdiam sejenak. Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi aku bisa merasakan sesuatu sedang menungguku. Aku harus mencari tahu. Apa itu? Jelas Chen Ping dengan jujur. Yun Si menggigit bibirnya, matanya memerah. Dia meletakkan mangkuk obat dan berusaha untuk duduk di tempat tidur, tetapi Yun Kuan menahannya. Sler, jangan bergerak. Ayah. Suara Yun Si bergetar. Dia ingin kembali ke kematiannya. Kau membiarkannya pergi. Yun Kuan terdiam sejenak. Dia menatap putrinya, lalu Chen Ping, dan akhirnya menghela napas. Tuan Chen, apakah Anda yakin? Chen Ping mengangguk. Yun Kuan melepaskan tangan Yun Si, berdiri,
dan berjalan menghampiri Chen Ping. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Tidak perlu, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kau tetap di sini untuk menjaga Yunxi. Aku bisa pergi sendiri. Tetapi, Yang Mulia, Chen Ping menyela, masalah di lubang api surgawi tidak bisa diatasi hanya dengan menambah jumlah pasukan. Masalah itu menunggu saya, bukan orang lain. Jika Anda pergi, Anda hanya akan menambah korban jiwa yang tidak perlu. Yun Kuan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu Chen Ping benar. Lalu kau, suaranya sedikit serak, kau harus berhati-hati. Chen Ping tersenyum, jangan khawatir. Aku juga berjanji pada Xiaoyou bahwa aku akan menceritakan sebuah kisah padanya ketika aku kembali. Dia berbalik untuk pergi, ketika suara Yunxi terdengar dari belakangnya, Chen Ping. Dia berhenti di tempatnya. Berjanjilah padaku, suara Yunxi sangat lembut, hampir tak terdengar, kau harus kembali. Chen Ping tidak menoleh. Aku berjanji padamu. Lalu dia pergi. Yunxi duduk di tempat tidur, menyaksikan sosoknya menghilang di balik pintu, dan air matanya akhirnya jatuh. Yun Kuan berjalan mendekat dan memeluk putrinya dengan lembut. Dia akan kembali, katanya pelan. Dia bukan orang biasa. Yunxi bersandar di dada ayahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ia berpikir dalam hati, dia jelas bukan orang biasa. Jika dia orang biasa, mengapa dia pergi ke lubang api untuk mati? Chen Ping tiba di perapian surgawi, berdiri di tepinya, dan memandang ke bawah. Kobaran api berkobar di dasar lubang, cahaya merahnya terpantul di wajahnya dan menciptakan bayangan yang sangat panjang. Para makhluk api, yang sedang bergerak menembus kobaran api, menghentikan aktivitas mereka dan berbalik serempak ketika melihatnya kembali. Ratusan pasang mata mengawasinya pada saat yang bersamaan. Tidak ada permusuhan, tidak ada serangan, mereka hanya mengamati dengan tenang. Seolah-olah mereka sedang mengkonfirmasi sesuatu, atau menunggu sesuatu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melompat turun. Kali ini, tidak ada Skyfire Beast yang menyerangnya. Mereka secara sukarela memberi jalan kepada seorang raja, seperti rakyat yang tunduk kepada raja mereka. Chen Ping melewati kobaran api, gelombang panas, dan lapisan demi lapisan binatang buas api, turun menuju bagian terdalam jurang. Api semakin membesar dan suhunya semakin tinggi. Warna merah tua berubah menjadi kuning oranye berubah menjadi putih emas berubah menjadi biru tua, dan biru tua berubah menjadi putih yang hampir transparan. Kekuatan kacau Chen Ping mengalir di seluruh tubuhnya, dan cahaya ungu menahan api surgawi. Meskipun begitu, dia masih bisa merasakan panas yang menyengat, suhu yang bahkan bisa membakar jiwa. Dia menghilang dalam waktu yang lama. Lubang api itu jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Bentangannya membentang ribuan mil dan kedalamannya tak terukur. Dia bagaikan kerikil yang jatuh ke laut dalam, dikelilingi kobaran api yang tak berujung, terjun bebas menuju jurang yang tak dikenal. Akhirnya, dia melihat dasar jurang itu. Itu adalah tanah berbatu datar yang telah hangus oleh api surgawi selama puluhan ribu tahun dan telah berubah menjadi zat seperti kaca yang aneh. Batu-batu itu ditutupi dengan pola-pola kuno, yang bukan diukir oleh manusia, melainkan terbentuk secara alami akibat terbakarnya api surgawi. Dan tepat di tengah-tengah batu itu, ada nyala api. Nyala apinya tidak besar,
hanya sebesar kepalan tangan. Warnanya putih bersih, hampir transparan. La menyala dengan tenang, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, tidak terlalu panas maupun terlalu dingin, seperti sinar cahaya pertama di awal waktu. Chen Ping mendarat di atas batu dan berjalan menuju bola api tersebut. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sumber api pamungkasnya bergetar sedikit lebih hebat. Dengan setiap langkah yang diambil, nyala api semakin terang. Saat dia mendekatinya, benda itu sudah bersinar seperti matahari kecil. Chen Ping berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya. Saat jarinya menyentuh api, seluruh dunia berubah. Chen Ping mendapati dirinya berdiri di dataran merah menyala. Langit berwarna jingga kemerahan yang menyala-nyala, bumi bergejolak mengeluarkan lava, dan udara dipenuhi dengan bau belerang dan api. Namun di sini tidak ada rasa takut, tidak ada kehancuran, hanya kehangatan yang murni, alami, dan bersemangat. Ada sekelompok orang di dataran itu. Bukan, itu bukan manusia, itu adalah roh api. Tubuh mereka terbentuk dari kobaran api, fitur wajah mereka kabur, tetapi bentuk umum manusia mereka masih dapat dikenali. Sebagian dari mereka berlari, sebagian bermain, dan sebagian lagi berlatih mengendalikan api. Dan di antara mereka berdiri seorang lelaki tua. Tubuh lelaki tua itu juga terbentuk dari api, tetapi apinya lebih halus dan lebih murni daripada api roh api lainnya. Ciri-ciri wajahnya terlihat jelas, wajah yang menua, mata yang cekung, dan janggut beruban. Dia berdiri di sana, seperti pohon purba yang telah terbakar selama jutaan tahun, tua namun tangguh. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Suara lelaki tua itu seperti suara api yang berderak, hangat namun penuh kekuatan. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Sebuah nyala api muncul di telapak tangannya, dimulai sebagai nyala api kecil, kemudian perlahan membesar, berubah menjadi bunga teratai yang mekar. Kelopak bunga teratai terbuka lapis demi lapis, masing-masing menyala dengan api berwarna berbeda, merah tua, kuning jingga, putih kemasan, dan biru tua. Para roh api berseru kaget. Sangat cantik. Kakek, ajari Kamil. Pria tua itu tersenyum dan berkata, bagus, bagus, aku akan mengajarimu segalanya. Dia menyimpan bunga teratai yang menyala dan mulai mengajar roh-roh api. Kita mulai dengan manipulasi api yang paling mendasar, mengajarkan sedikit demi sedikit dan mendemonstrasikannya berulang kali. Para roh api belajar dengan sangat giat, dan meskipun mereka canggung, semua orang berusaha sebaik mungkin. Chen Ping berdiri di samping, mengamati pemandangan ini, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dunia ini, tempat ini, orang-orang ini, dia merasa seperti pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Tapi dia belum pernah ke sini sebelumnya. Waktu mulai berjalan lebih cepat. Roh-roh api itu telah tumbuh dewasa. Nyala api mereka menjadi lebih terkonsentrasi, dan kendali mereka menjadi lebih terampil. Sebagian belajar menggunakan api untuk memadatkan senjata, sebagian belajar menggunakan api untuk menyembuhkan luka, dan sebagian lagi belajar menggunakan api untuk merasakan aura segala sesuatu. Salah satu anak tersebut adalah yang paling berbakat. Sejak usia muda, La mampu mengendalikan lebih banyak api daripada anak-anak lain, dan La belajar dengan paling cepat. Apa yang diajarkan lelaki tua itu kepadanya sekali saja, anak-anak lain harus berlatih 10 kali, tetapi dia hanya perlu berlatih 3 kali untuk menguasainya. Dia tumbuh sangat cepat.
Dari seorang balita berwujud roh api yang belajar berjalan, ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh semangat. Nyala apinya berwarna merah tua, lebih intens dan lebih ganas daripada nyala api roh api lainnya. Namun, dia tidak merasa puas. "Kakek, apakah ada api yang lebih kuat?" tanyanya. Pria tua itu menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. "Ya," kata lelaki tua itu, "tapi kamu belum cukup umur untuk belajar." "Kapan saya bisa mulai belajar?" "Ketika kamu memahami apa itu api." Anak laki-laki itu tidak mengerti. Dia merasa sangat memahami api, dia bisa mengendalikannya, memadatkannya, dan melepaskannya. Apalagi yang perlu dia pahami? Dia mulai memecahkannya sendiri. Dia meninggalkan dataran dan pergi ke hutan belantara. Kobaran api di tanah tandus itu bahkan lebih ganas dan berbahaya, tetapi dia tidak peduli. Dia melahap kobaran api di tanah tandus dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Nyala apinya berubah dari merah tua menjadi kuning oranye, lalu dari kuning oranye menjadi putih keemasan. Dia menjadi lebih kuat, namun, dia masih belum puas. Dia kembali ke dataran dan menemukan lelaki tua itu. "Kakek, aku mengerti. Api adalah kekuatan. Siapapun yang memiliki kekuatan terbesar adalah yang terkuat." Pria tua itu menatapnya, matanya dipenuhi kesedihan. "Nak, kau salah. Api bukanlah kekuatan, melainkan kehidupan." Bocah itu tidak mempercayainya. Dia berbalik dan meninggalkan dataran itu, menuju ke tempat yang lebih jauh. Waktu kembali berjalan cepat. Bocah itu tumbuh menjadi seorang pemuda, dan pemuda itu tumbuh menjadi seorang pria parubaya. Nyala apinya berubah dari putih keemasan menjadi biru tua, lalu dari biru tua menjadi putih yang hampir transparan. Dia menjadi lebih kuat, tetapi juga semakin keseplan. Dia melahap terlalu banyak api, dan kehendak di dalam api itu berbenturan, bertabrakan, dan merobek jiwanya di dalam dirinya. Dia mulai menjadi mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak mempercayai siapapun. Dia kembali ke dataran. Tidak ada lagi roh api di dataran tersebut. Orang tua itu telah lenyap. Hanya hamparan lahar dan tanah hangus yang tersisa. Dia berdiri di sana, memandang tanah yang tandus, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia mendongak ke langit. "Aku akan membuktikannya padamu," bisiknya. "Api adalah kekuatan." Dia mengangkat tangannya, dan bola api putih mengembun di telapak tangannya. Suhu api sangat tinggi sehingga mendistorsi ruang itu sendiri dan membengkokkan cahaya. Dia melemparkan bola api itu ke langit. Kobaran api menjulang ke langit, menembus batasan hukum surgawi, dan menghantam tanah surga ke-15. Hal itu menciptakan kawah besar yang membentang ribuan mil. Kemudian pemuda itu berjuang melewati berbagai pertempuran, mencari kekuatan api tertinggi, dan puluhan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Pemuda di masa lalu itu kini telah tua dan beruban, matanya hanya dipenuhi kerinduan akan kekuasaan. Nyala apinya telah lama berubah dari warna putih awalnya menjadi hitam yang mengerikan. Dia memasuki jalan iblis dan memperoleh gelar yang menggema iblis api. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berdiri di dasar lubang api, jari-jarinya masih menyentuh nyala api putih. Namun tangannya gemetar, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Itulah iblis api. Dia akhirnya mengetahuinya. Bocah itu, roh api dengan bakat tertinggi, pemuda yang tidak puas dengan status quo dan mengejar kekuatan tertinggi, adalah iblis api.
Api surgawi itu tidak jatuh dari langit. Dia sendiri yang melemparnya. Lubang api bukanlah bencana alam. Inilah jejak yang dia tinggalkan. Dan nyala api putih itu, nyala api yang disentuhnya dengan jari-jarinya, adalah jejak terakhir kesucian yang ditinggalkan Balrog sebelum La pergi. Tak ternoda oleh keinginan untuk melahap, tak terdistorsi oleh pengejaran kekuasaan, ia hanyalah anak asli, teratai api pertama yang terbentuk di bawah bimbingan lelaki tua itu. Nyala api yang murni, hangat, dan bersemangat. Chen Ping memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menelan bola api putih itu. Saat api memasuki tubuhnya, Chen Ping merasa seolah-olah tubuhnya telah terbakar. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi terbakar yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sensasi terbakar itu menyebar dari tenggorokannya ke dadanya, dari dadanya ke anggota badannya, dan dari anggota badannya ke setiap inci daging, setiap tulang, dan setiap meridian. Api batinnya mulai mendidih. Kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya tertidur jauh di dalam garis keturunannya, dan sekarang, terbangun oleh esensi api surgawi, mereka seperti naga yang tertidur membuka matanya. Inti sari api surgawi mengalir ke meridiannya, menyatu dengan sumber api tertinggi. Pada awalnya, ada penolakan. Hakikat api surgawi terlalu mendominasi, sementara asal-usul api tertinggi terlalu kompleks. Keduanya bertabrakan, saling mencabik-cabik, dan saling melahap di dalam tubuhnya. Chen Ping merasa seolah tubuhnya adalah medan perang, dengan dua kekuatan berapi yang bertarung di meridiannya, mendesis saat membakar dagingnya. Darah keemasan merembes dari pori-porinya, menguap menjadi kabut keemasan di bawah panas yang menyengat. Kulitnya mulai retak, dan cahaya merah tua bersinar melalui retakan tersebut, seperti magma yang mengalir di celah-celah bebatuan. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia ingin menangis, tetapi air matanya menguap sebelum sempat jatuh. Lain, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia ingin menyerah, tetapi pikiran untuk menyerah itu segera ditekan oleh pikiran. Nyeri. Api bukanlah kekuatan. Api adalah kehidupan. Suara lelaki tua itu bergema di benaknya. Chen Ping menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa, dan mulai mengarahkan kekuatan api di dalam tubuhnya. Dia tidak menekan esensi api surgawi, juga tidak menolak asal mula api tertinggi. Sebaliknya, dia membiarkan keduanya bertemu, bertabrakan, dan menyatu di dalam dantiannya. Seperti yang diajarkan lelaki tua itu kepada roh api, jangan mencoba mengendalikan api, tetapi paharnilah, terimalah, dan jadilah bagian darinya. Inti sari api surgawi mulai melunak. Asal mula api itu murni. Kedua nyala api itu saling berjalin, menyatu, dan bergabung di dalam dantiannya, akhirnya berubah menjadi nyala apel yang baru. Nyala api itu terus berubah warna, merah tua, kuning oranye, putih emas, biru tua, dan transparan. Setiap wama mewakili asal-muasal kekuatan api tersebut. Mereka berputar perlahan di dalam dantian Chen Ping, seperti matahari kecil. Tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat. Puncak peringkat ke-7 di alam abadi. Tingkat ke-8 dari alam abadi atas. Tahap menengah dari peringkat ke-8 di alam abadi. Tingkat tinggi, peringkat ke-8 di alam abadi. Kekuatan itu baru berangsur-angsur mereda ketika dia mencapai puncak peringkat ke-8 alam abadi.
Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Chen Ping membuka matanya dan menghela napas panjang. Napas itu berwarna merah tua, membawa suhu yang sangat panas, dan membakar udara sesaat sebelum menghilang. Dia menunduk melihat tangannya. Retakan pada kulit telah sembuh, digantikan oleh pola keemasan yang samar. Garis-garis itu menyerupal jejak api, menyebar di punggung tangannya dan memanjang hingga ujung jarinya. Dia mengepalkan tinjunya, dan bola api berkumpul di telapak tangannya. Kobaran api itu bukan lagi sekadar kekuatan ungu yang kacau, melainkan kekuatan baru yang terjalin dengan warna ungu dan emas. Api kekacauan. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Perapian itu masih menyala, tetapi nyalanya jauh lebih redup daripada sebelumnya. Para makhluk api itu berbaring di atas bebatuan, mengawasinya dengan tenang. Keganasan di mata mereka telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa lega. Seolah-olah itu mengatakan, kita akhirnya menunggu momen ini. Chen Ping menatap mereka dan terdiam sejenak. Kemudian, dia melompat ke udara dan terbang keluar dari lubang api surgawi.